Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bergabung di online service Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah bersama-sama untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk hari ini, untuk kita boleh bersekutu bersama-sama menyembah dan memuji Dia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ibadah kita pagi hari ini adalah yang pertama, untuk kita boleh berpakaian rapi. Yang kedua, untuk kita tidak makan dan minum sambil beribadah. Yang ketiga, untuk kita tidak sambil tiduran ketika kita beribadah. Ketika ada aba-aba untuk bangkit berdiri, biarlah kita juga ikut bangkit berdiri. Yang terakhir, saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat datang, selamat beribadah, selamat memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kita akan membuka ibadah kita yang mana hari ini dilayani oleh Pendeta Saul Rudi Siagian. Kita akan mendengar firman Tuhan dari beliau dan kita mau mendengar pesan-pesan Tuhan, waktu Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Allah pembela kami, yang melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menyembah, memuji Engkau Tuhan, memuliakan, meninggikan namamu, menceritakan akan kebesaran, kebaikan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Untuk kami boleh saling berbagi Tuhan. Kami juga saling bersuka cita Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin ibadah dari awal hingga akhir, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan kehadiran Tuhan boleh kami rasakan dan kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih, kami hormati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday KKKD. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Karena kita percaya Raja Mulia, Allah Pemenang ada bersama-sama dengan kita. Bapa yang kekal, berkuasa selama
Raja mulia, Jesus. Kaulah Raja mulia Tuhan. Kaulah Tuhan yang layak disembah. Kau Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Perbuatanmu ajaib, karyamu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. satu-satunya Tuhan penyelamat hidup kami. Tidak ada
Shalom, saudara yang terkasih di kota Bandung, di area pengembangan, di berbagai kota di Indonesia, dan juga di berbagai kota di banyak negara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Bandung Pusat. Mari mengawali ibadah ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh berjumpa secara online lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di tempat ini, juga Engkau hadir di setiap rumah, di setiap tempat di mana anak-anak-Mu Tuhan sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui pemberitaan firman ini, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik, yaitu tentang fokus kepada Yesus. Setelah dua bulan belajar kita tentang pemulihan Pondok Daud, Penatua telah menetapkan topik-topik sepanjang bulan ini. Bagaimana kita mengambil bagian dalam proses pemulihan Pondok Daud. Minggu ini kita akan belajar fokus kepada Yesus. Kemudian kita akan belajar bagaimana melekat kepada pokok anggur, terus bertumbuh mengenal Tuhan, taat sebagai prajurit dan mengenakan semua senjata Allah dan memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Kali ini kita akan bahas tentang fokus kepada Yesus. Tapi sebelum membahas topik fokus kepada Yesus, saya akan reminding kembali tema 2 bulan terakhir, yaitu tentang pemulihan Pondok Daud. Kita akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan tentang nubuatan pemulihan Pondok Daud dari Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dengan kuat-kuat. Dan saya percaya firman Tuhan akan berbicara buat saudara dan saya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian, aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saya akan kupas sedikit 2 ayat ini untuk mereminding kembali apa yang terjadi terkait dengan pemulihan Pondok Daud. Yang pertama, ketika ayat ini berkata, aku akan kembali, itu berbicara tentang kerinduan Allah. Itu berbicara tentang keinginan Allah. Itu berbicara tentang inisiatif Allah. Dan Allah menyibukkan dirinya untuk mewujudkannya. Apa yang diwujudkan Allah adalah kemudian dia berkata, dan membangun kembali Pondok Daud. Dan membangun kembali Pondok Daud. Kerinduan Allah itulah yang membuat Allah bertindak. Dan dia katakan dia akan membangun kembali Pondok Daud. Dan kemudian, dan reruntuhannya akan kubangun kembali. 2 kali Allah berkata akan membangun kembali. Berarti Allah berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Dia berkata 2 kali. Bahkan yang terakhir dia katakan akan kuteguhkan. Saudaraku, ketika Allah berbicara tentang membangun kembali, Allah sedang berbicara tentang membangun dari sesuatu yang sudah jatuh, dari sesuatu yang sudah rata dengan tanah. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan membangun kita semuanya. Ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini dulu melayani Tuhan luar biasa, dulu berapi-api, tetapi sekarang mungkin tidak peduli lagi dengan pelayanan, sibuk dengan kegiatan pekerjaan, sibuk dengan hobi. Tapi saya ingin beritahukan, Allah rindu untuk memulihkan dan Dia akan membangun kembali. Dia akan mengangkat dari reruntuhan. Allah pakai reruntuhan. Allah tidak pakai sesuatu yang lain, tapi Allah pakai reruntuhan. Allah pakai kita semuanya. Kalau saudara mungkin hari ini sudah sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai juga. Kalau saudara hari ini tidak terlalu sungguh-sungguh, Tuhan akan bangunkan kembali. Kalau saudara sedang menjauh dari Tuhan dan pelayanan,
Tuhan juga akan pulihkan saudara. Apa yang menjadi tujuan ketika Allah memulihkan Pondok Daud? Saudara perhatikan bersama-sama ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Kalau dalam terjemahan lain, supaya semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah tujuan dari pemulihan Pondok Daud. Itulah tujuan Allah memulihkan saudara. Itulah tujuan Allah memulihkan gereja lokal. Itulah tujuan Allah memulihkan gereja-gereja. Supaya bangsa-bangsa boleh datang kepada Yesus. Supaya bangsa-bangsa boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kita pelajari dari ayat 16 dan 17 kisah para rasul 15 ini? Saudara, yang pertama, kita juga rindu melihat kita dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa-bangsa berjumpa dengan Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita bersama? Bukankah itu yang mewarnai visi gereja kita, yaitu melihat bangsa-bangsa penuh kemuliaannya? Saudaraku, sebenarnya kerinduanmu, kerinduan saya, kerinduan para penatua, kerinduan semua kita adalah impartasi dari kerinduan Allah yang kita baca tadi, bahwa Allah rindu membangunkan kembali Pondok Daud supaya bangsa-bangsa berjumpa dengan Tuhan. Dan kerinduan itu diimpartasikan buat saudara dan saya, sehingga kita juga punya kerinduan. Saudara, kerinduan itulah yang membuat kita juga hari ini mulai bertindak. Kerinduan itu juga yang memulai kita akhirnya melakukan sesuatu. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Bahwa kalau saudara dan saya punya kerinduan, saudara tidak akan diam. Sama seperti Allah punya kerinduan membangun Pondok Daud, dan Allah sibuk mengerjakannya. Dan oleh karena itu kita belajar hari ini. Kita rindu dan kita juga mulai bertindak. Mengambil bagian dari proses pembangunan atau pemulihan Pondok Daud. Dan salah satunya kita hari ini mau belajar fokus kepada Yesus. Itu adalah bagian dari proses untuk kita boleh mengalami yang namanya pemulihan pondok atau kemah Daud. Kita akan belajar sedikit lagi apa yang dimaksud dengan Pondok Daud. Saudara, di Pondok Daud adalah tempat tabut Allah, tempat kehadiran Allah. Pondok Daud berupa sebuah kemah dan kemudian tabut Allah itu diletakkan di dalamnya. Kemah itu berbicara tubuh, saudara. Kalau Paulus biasanya berbicara, dia katakan bahwa tubuh adalah kemah. Jadi tabut Allah adalah berbicara kehadiran Yesus. Ketika kita bicara Pondok Daud, itu berbicara tentang pribadi saudara dan saya. Itu berbicara tentang gereja lokal. Itu berbicara tentang gereja di antara bangsa-bangsa. Dan Allah rindu memulihkan saudara, gereja, dan gereja di antara bangsa-bangsa. Yang kedua, tabut Allah dalam Pondok Daud. Kita berbicara tentang satu kemah yang terbuka, di dalamnya ada kehadiran Allah. Sama seperti penduduk Yerusalem melihat Pondok Daud di Bukit Sion, tingginya kira-kira 765 meter. Bangsa-bangsa yang tinggal di Yerusalem bisa melihat kehadiran Allah dalam kemah Daud atau Pondok Daud itu. Apa yang menjadi pelajaran dari ayat yang kita baca barusan? Saudaraku, dunia ingin melihat kehadiran Tuhan lewat saudara dan saya. Dunia membutuhkan hari-hari ini melihat Yesus yang hidup itu melalui kehidupan saudara dan saya. Sama seperti penduduk Yerusalem yang melihat ke Bukit Sion di mana ada kemah dan ada kehadiran Allah. Demikian saudaraku, kita semuanya ditetapkan Allah untuk menjadi terang, di mana bangsa-bangsa melihat kehidupan kita dan melihat Yesus. Dan itulah yang membuat orang-orang akan berjumpa dengan Tuhan ketika melihat Yesus dalam hidup kita. Saudaraku, tadi kita sudah berbicara bahwa Allah rindu, ketika Tuhan katakan aku kembali, itulah kerinduan Allah untuk memulihkan Pondok Daud. Lalu apa yang menjadi tujuan ketika Allah memulihkan Pondok Daud? Ada satu tujuan yang saya percaya ini menjadi juga kerinduan kita bersama, yaitu supaya semua orang berjumpa dengan Kristus, supaya semua orang mengalami Kristus di dalam hidupnya. Ini berbicara tentang revival, ini berbicara tentang kebauan rohani.
Tujuan dari pemulihan Pondok Daud bukan membangun atau membesarkan denominasi GKKD, bukan untuk membangun kelompok tertentu, bukan supaya berkat melimpah atas kita semuanya, tetapi tujuannya supaya bangsa-bangsa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku, kita sudah belajar bahwa pemulihan Pondok Daud adalah inisiatif Allah. Melihat bangsa-bangsa berjumpa dengan Yesus itu juga kerinduan Allah. Lalu kita mau belajar hari ini apa bagian kita dalam kerinduan Allah tersebut. Saudara, kita tahu bersama ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia, maka Allah mendelegasikan otoritas dan kuasa kepada Adam dan Hawa atas seluruh bumi ini. Sehingga ketika Allah ingin campur tangan di bumi, Allah perlu tanda kutip izin dari manusia. Itulah kenapa kita perlu berdoa. Itulah kenapa kita perlu berdoa. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin bisa campur tangan kalau kita tidak mengizinkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Ketika Allah sudah mendelegasikan, aku berikan kepadamu otoritas, aku berikan kepadamu kuasa atas bumi. Oleh karena itu ketika Allah ingin campur tangan di bumi, Dia butuh kerjasama dengan saudara dan saya. Itulah jawaban. Kenapa kita berdoa? Bukankah Tuhan tahu segala yang kita butuhkan? Bukankah Tuhan tahu segala yang kita rindukan? Tetapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Saya percaya Allah rindu, tetapi Allah perlu saudara dan saya untuk mewujudkannya. Allah perlu kerjasama saudara dan saya. Oleh karena itu Alkitab katakan dalam Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kemudian kita mendengar juga sejarah ketika Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Dia beritahukan, Dia nyatakan itu kepada Abraham. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Oleh karena itu saudara, ketika Allah rindu memulihkan Pondok Daud, maka Dia butuh saudara dan saya terlibat di dalamnya. Karena sekali lagi otoritas dan kuasa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan oleh karena itu Allah membutuhkan kita semuanya. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, beri dirimu hari ini untuk bersama-sama ada dalam program besar yang sedang Allah buat untuk memulihkan Pondok Daud, untuk terjadinya revival. Saudaraku, lalu apa bagian kita dalam proses pemulihan Pondok Daud? Inilah yang menjadi topik kita pada minggu ini, yaitu fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Dan kita mau belajar apa itu fokus. Pertama, fokus adalah istilah fisika. Ya, istilah fisika, titik atau daerah kecil tempat berkas cahaya mengumpul atau menyebar. Fokus kita, ketika kita berbicara tentang fotografi, kita harus fokus katanya kalau mau mendapatkan pemotretan yang bagus. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia. Fokus artinya juga pusat. Kemudian fokus juga berbicara tentang unsur yang menonjolkan sesuatu bagian kalimat sehingga perhatian pendengar atau pembaca tertarik. Nah, kemudian Merriam-Webster bilang bahwa fokus itu adalah pusat dari sebuah aktivitas, ya, pusat dari sebuah aktivitas atau pusat dari sebuah perhatian. Kemudian juga titik dari konsentrasi, itu kata fokus. Oleh karena itu, apa maksudnya fokus kepada Yesus yang dicanangkan oleh para penatua untuk kita belajar sepanjang minggu ini? Yang pertama, apa maksudnya fokus kepada Yesus? Yang pertama, memahami Yesus dengan benar. Saudaraku, kalau saudara tidak fokus ketika mengambil sebuah foto melalui sebuah kamera, maka gambarnya menjadi kabur. Oleh karena itu, saudara, kita perlu bersama-sama memahami Yesus dengan benar. Kenapa dikatakan dengan benar?
Karena banyak juga orang belajar tentang Yesus dan belajar yang tidak benar. Sehingga gambaran Yesus begitu kabur. Sehingga Yesus tidak punya dampak dalam hidupnya. Efesus 1 ayat 17 katakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara perhatikan, fokus yang pertama kita mau belajar hari ini, yaitu memahami Yesus dengan benar. Melalui apa saudara? Melalui tekun belajar firman Tuhan, tekun bersekutu secara pribadi. Saudara, sebagian besar kita mulai melakukannya, kita baca 4 pasal sehari. Itu sesuatu yang sangat baik untuk kita belajar memahami Tuhan dengan benar. Yang kedua, kita perlu terus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini begitu banyak informasi atau pengajaran yang datang ke rumah kita via media-media gadget kita. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama memahami Yesus dengan benar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fokus kepada Yesus? Yaitu Yesus selalu menjadi pusat dan tujuan seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita baca Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ketika kita katakan kita mau fokus kepada Yesus, kita harus menyesuaikan seluruh cita-cita hidup kita. Kita harus menyesuaikan segala ambisi kita. Kita harus menyesuaikan segala rancangan masa depan kita dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud ketika kita katakan kita fokus kepada Yesus. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Dialah menjadi pusat, dialah yang mengatur, dialah yang mengarahkan, dialah yang memberi kepada kita segala sesuatu. Menjadi ide buat kita untuk kita kerjakan. Dan tujuannya juga hanya bagi Dia. Oleh karena itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Itulah yang dimaksud kita fokus kepada Yesus. Yang ketiga, Yesus menjadi perhatian utama kita. Kolose 3 ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kita juga harus berusaha. Ketika kita berbicara tentang fokus, itu tidak bisa saudara dengan berdiam kemudian saudara tiba-tiba bisa jadi fokus. Saudara harus mengusahakannya. Saudara, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam hidupmu. Engkau harus bertindak, engkau harus melakukan sesuatu supaya engkau bisa fokus. Oleh karena itu Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, set up your mind. Jadi kita harus berusaha mengatur apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita harus mengatur saudaraku. Tidak semua informasi itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kita harus pilih mana yang kudus. Itulah yang kita menjadi pusat perhatian kita. Saudara, zaman ini adalah zaman di mana informasi tidak terbatas. Informasi bahkan masuk ke ruang-ruang kehidupan kita. Melalui handphone kita, melalui televisi, melalui jaringan internet, informasi begitu membanjiri kita semuanya. Sehingga kadangkala kita sulit untuk membawa pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang sorgawi. Oleh karena itu, inilah perjuangan kita hari-hari ini, di mana dunia dibanjiri dengan informasi, maka kita harus lebih berusaha lagi mengarahkan pikiran kita. Kita harus lebih tekun lagi untuk kita mengatur apa yang menjadi bagian dari kita. Kita harus pilih-pilih informasi, kita pilih media yang cocok kita baca, kita pilih film yang cocok kita tonton. Kita harus atur semuanya. Kenapa saudaraku?
Karena kalau saudara tidak mengaturnya, maka pikiranmu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Kristus. Ketika kita fokus kepada Yesus, saudaraku, maka kita menjadi media. Kita menyalurkan pribadi Tuhan. Kita mencerminkan Yesus kepada dunia. Saudaraku, mungkin dari antara kita pernah mencoba. Kita punya kaca pembesar, sebuah kaca pembesar, kemudian kaca pembesar ini kita fokuskan kepada sinar matahari. Dan kemudian dari kaca pembesar itu, di bawahnya kemudian kita taruh kertas, dan ketika fokusnya tepat, maka cahaya itu berubah lewat media kaca pembesar itu, akhirnya timbullah api. Saudaraku, kalau saudara fokus kepada Yesus, saudara perhatian saudara tertuju kepada Dia, saudara pusat hidupmu diatur oleh Dia, seluruh tujuan hidupmu diberikan kepada Dia, maka saudaraku, saudara akan punya dampak yang luar biasa. Saudara akan membawa api kebauan rohani dalam hidup saudara. Bagian yang berikut, lalu apa yang membuat kita kehilangan fokus? Tadi saya sudah bahas sedikit. Ketika kita berusaha untuk fokus kepada Yesus, sebenarnya kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk memulihkan Pondok Daud, untuk terjadinya revival bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Tapi dunia memberikan halangan kepada kita untuk kita tidak fokus. Iblis menggoda kita dengan berbagai kesibukan supaya kita kehilangan fokus kepada Yesus. Lalu apa yang menjadi kita kehilangan fokus? Yang pertama, kita sering fokus kepada kebutuhan hidup. Ada satu cerita di dalam Yohanes pasal yang ke-26. Ketika itu di pasal yang ke-5, Yesus buat mukjizat. Yesus buat mukjizat dan Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan kemudian orang-orang itu kagum dengan mukjizat dan mereka datang kepada Yesus. Tapi mereka datang bukan karena siapa Yesus. Mereka datang karena Yesus buat mukjizat, yaitu mengenyangkan mereka semuanya. Mereka datang karena roti. Mereka datang bukan karena tanda-tanda yang Yesus buat. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ada 7 tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan secara publik. Yang pertama, Dia mengubah air menjadi anggur. Dan kemudian tanda yang kelima yang kita sedang bahas adalah Dia memberkati roti, 5 roti 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Dan kemudian itu membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu datang ingin menjadikan Yesus raja. Jadi mereka tidak fokus kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak fokus kepada Yesus yang adalah anak Allah. Dalam berbagai tanda, Yesus sebenarnya sedang menyatakan bahwa dia datang dari sorga. Dia adalah anak Allah. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya. Karena mereka sudah dididik bahwa Allah itu satu. Dan tidak mungkin Allah punya anak. Oleh karena itu, ketika Yesus menunjukkan tanda-tanda yang berasal dari sorga, mereka tidak percaya. Mereka datang kepada Yesus hanya karena roti. Mereka ingin Yesus jadi raja supaya kebutuhan mereka dicukupkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak mau seperti orang-orang Yahudi. Kita tidak mau fokus kepada kebutuhan hidup yang bisa Yesus berikan buat kita. Kita tidak fokus kepada berkat yang tersedia di dalam Kristus, tapi kita mau fokus kepada pribadi Yesus yang mengasihi kita. Kita mau mengasihi Dia juga. Bukan karena kita diberkati, bukan karena Allah mencukupkan kebutuhan hidup kita, tapi karena Dia mengasihi kita dan kita rindu membalas kasih Tuhan. Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, banyak orang mengalami mukjizat, tapi kalau mereka tidak mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu tidak akan membuat
mereka fokus kepada Yesus. Saudara perhatikan bangsa Israel melihat tanda-tanda begitu luar biasa. Ketika keluar dari tanah Mesir, mereka melihat 10 tulah. Kemudian dalam perjalanan, mereka melihat tanda-tanda yang ajaib, mereka melihat tiang awan, tiang api. Tapi itu tidak menjamin bahwa mereka mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, fokus kepada kasih Tuhan. Fokus kepada pribadi Yesus, bukan fokus kepada berkat yang tersedia di dalam Yesus. Yang kedua yang membuat kita kehilangan fokus, yaitu kita mulai mencintai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudaraku, inilah yang akan membuat kita kehilangan fokus, yaitu ketika kita mulai melirik dunia, kita mulai mencintai dunia. Oleh karena itu mari kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita melihat kepada kasih-Nya, dan kita terus membawa kasih kepada Tuhan. Yang berikut, apa yang membuat kita kehilangan fokus? Yaitu kita mudah putus asa dan kecewa. Tadi saya sudah jelaskan, orang-orang Yahudi itu sudah melihat tanda-tanda, tetapi mereka belum mengenal Yesus sebagai anak Allah. Mereka kecewa sekalipun mereka sudah melihat tanda. Oleh karena itu, saudaraku, mengalami mukjizat, mengalami berkat, itu bukan jaminan kita menjadi orang-orang setia, orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, saudaraku, dalam Yohanes pasal 6, ini diceritakan bagaimana orang-orang ketika mendengar pengajaran Yesus tentang akulah roti dari sorga, akulah jikalau orang tidak makan tubuhku, minum darahku, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu membuat mereka shock. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku, sekali lagi, ketika kita tidak bangun hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita akan mudah putus asa dan kecewa. Ketika ada firman Tuhan yang terasa memberatkan kita, kita mungkin akan mulai mundur karena kecewa. Tapi hari ini saudaraku, mari kita terus belajar fokus kepada Yesus. Yang terakhir, apa yang menghalangi kita fokus kepada Yesus? Yaitu tidak mau taat atau memikul salib. Matius 16 ayat 4 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, kalau saudara mau fokus kepada Yesus, bagian yang terakhir, rela memikul salib. Ini berbicara ketaatan, sama seperti Yesus rela memikul salib sampai mati di kayu salib. Itu berbicara tentang ketaatan. Kita juga belajar menjadi orang-orang yang taat, yang mau menyangkal diri. Menyangkal diri berbicara tentang menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang mungkin menjadi hobi kita, mungkin menjadi kesukaan kita. Tetapi ketika Tuhan minta, kita serahkan. Kita menyangkal diri kita, kemudian kita memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku, itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya kerinduan Tuhan untuk pemulihan Pondok Daud itu harus diresponi oleh kita semuanya. Dengan kita terus fokus memandang kepada Yesus, memandang kepada kasih-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Jemaat boleh bersama-sama di rumah masing-masing menggunakan roti, anggur,
ataupun sirup anggur, kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati bersama-sama. Beberapa tahun yang lalu, rekan kita, mungkin sebagian kenal Kak Dian yang sekarang ada di Sulawesi Utara. Waktu itu kita masih sama-sama, dia pulang dari sebuah pelayanan di luar kota. Dia baru pulang dari daerah yang penuh dengan animisme. Dan ketika dia pulang, kemudian dia sakit. Dan kemudian rekan-rekan membawa ke rumah sakit. Karena sakitnya cukup parah, susah bernapas seperti tercekik, kemudian badannya lemas. Ketika diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari hasil tes kedokteran, dia bilang ini nggak ada sakitnya. Tapi secara fisik sakit. Akhirnya kita bawa pulang ke rumah, rekan-rekan bawa pulang ke rumah dan didoakan. Dengan berbagai macam cara, kita doakan, kita tengking, kita pakai bahasa roh, ternyata nggak sembuh-sembuh. Kemudian istri saya telepon, minta saya pulang, karena ini kondisinya makin mengkhawatirkan. Akhirnya saya pulang, waktu itu udah ada 2 rekan, istri dan 1 rekan, mendoakan dia, menjaga dia. Nah, akhirnya saya pulang, di perjalanan pulang, Roh Kudus ingatkan, buat perjamuan kudus. Tapi saya nggak pede, saya merasa apa hubungannya? Apa hubungannya orang sakit dengan perjamuan kudus? Jadi saya nggak kepikiran buat perjamuan kudus. Ketika saya pulang, akhirnya kita ulang lagi, kita doakan, kita tengking, tidak ada pengaruh apa-apa. Dan sampai akhirnya Kak Dian waktu itu dengan memberi tanda karena tercekik, tidak bisa berbicara, dia minta spidol. Dan dia tulis kata demi huruf P-E-R, per. Kita pikir tadinya dia menyebutkan roh jahat gitu, yang harus kita tengking. Ternyata setelah lengkap perjamuan kudus, hati saya langsung sedih. Saya bilang sama Roh Kudus, maafkan, karena Engkau sudah mengingatkan tapi saya keras hati, saya tidak percaya. Dan akhirnya saya minta asisten rumah tangga membeli, karena nggak punya anggur, beli sirup ABC anggur dan roti tawar. Dan saudara, apa yang terjadi ketika perjamuan itu dilakukan, seketika itu Kak Dian sembuh. Oleh karena itu saya percaya sekali bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, dimanapun engkau berada saat ini, kalau engkau punya sakit penyakit, dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam perjamuan kudus ada kuasa. Saya akan bacakan buat saudara satu ayat yang menjadi dasar yang meyakinkan saya bahwa ketika perjamuan kudus dilaksanakan, ada sesuatu yang istimewa. Ketika Paulus mendapat pewahyuan untuk melakukan perjamuan kudus, saya percaya di dalam perjamuan kudus ada sesuatu yang istimewa. Keluaran 20 ayat 26b katakan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudaraku lihat, aku akan datang dan memberkati engkau. Ketika kita mengingat karya salib, maka Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ini berbicara secara pribadi kepadamu. Ketika engkau memegang roti, engkau mengangkat cawan yang berisi anggur, maka ketika itulah Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu memberkati engkau. Ketika engkau sakit, aku akan datang menyembuhkan engkau. Ketika engkau sedang berbeban berat, aku akan datang mengangkat segala beban beratmu. Oleh karena itu saudaraku, saya percaya sekali hari ini, dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami perkara yang luar biasa. Ketika engkau mengangkat roti, engkau mengangkat cawan berisi anggur, percayalah bahwa engkau akan menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, kami rindu hari ini menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami persekutuan yang jauh lebih intim. Ketika tubuh-Mu kami makan dan darah-Mu kami minum, kami menikmati persekutuan yang luar biasa. Dan ketika memegang roti, kami boleh mengalami jamahan Tuhan seperti firman-Mu Tuhan kami baca tadi. Engkau datang kepada kami menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang melakukan perjamuan ini, kami boleh mengalami
kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan lewat tanda-tanda dan mukjizat. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kita mulai perjamuan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mari kita nikmati tubuh Yesus yang terpecah. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersama-sama minum dari cawan ini. Kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan daripadamu, kami terima Tuhan kuasa mengalir atas tubuh kami. Kalau di antara jemaat yang lemah tubuhnya, yang sedang sakit, yang sedang menderita hari ini, oleh tubuh dan darah-Mu, dia dipulihkan, dia disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menggairahkan kami melalui tubuh dan darah-Mu. Kami boleh Tuhan semakin lagi fokus kepada Yesus dalam hidup kami. Kami semakin lagi mengenal Allah dengan benar. Kami semakin lagi Tuhan memberi hidup kami, seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu, untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kita boleh beribadah pagi hari ini. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk boleh ibadah kembali untuk minggu depan bersama-sama dengan online Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan pasti atas pribadi kita masing-masing, hal-hal yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan ini. Tetap semangat, tetap terus bersuka cita. Saya ingatkan, kita boleh terus melihat waktu Tuhan atas hidup kita masing-masing yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, bagi jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan kasih, silakan saudara memberikan persembahan saudara dengan penuh sukacita, penuh dengan iman, bahwa ini bukti bahwa oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh memberikan persembahan ini. Silakan saudara memberikan persembahan di akun yang tertera di layar ini. Hal yang kedua, ya, selama pandemi COVID-19 ini, Gereja Tuhan bergerak untuk mengadakan, memberikan bantuan kepada saudara-saudara seiman kita yang sedang mengalami krisis ekonomi, ataupun juga mungkin krisis kesehatan, atau juga mungkin yang lain lagi. Nah, kita akan membantu saudara seiman kita ini, ya, dengan ada gerakan C3, COVID Crisis Center, yang diinformasikan untuk saudara boleh melihat juga di bawah ini. Saudara silahkan membacanya, dan saya berharap saudara boleh tergerak untuk boleh membantu saudara seiman kita yang sedang mengalami krisis. Baik, itu saja pengumumannya untuk hari ini. Kita akan tutup ibadah kita akan berdoa, dan mari kita bangkit berdiri untuk kita boleh menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan,
menyembah Tuhan, kami juga boleh meninggikan, membesarkan nama Yesus Kristus. Terima kasih kami juga boleh mendengar sabda-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami, memampukan kami untuk kami boleh terus menerobos, kami boleh terus berlari seturut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur, biarlah kegairahan yang pada Roh Kudus itu yang boleh menggairahkan dan memberikan semangat untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh melakukan aktivitas pelayanan. Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan penuh sukacita. Allah yang memberkati engkau, Allah yang melindungi engkau, Allah yang terus menerangi hatimu dengan Roh Kudusnya, untuk engkau boleh terus mendapatkan sesuatu pesan-pesan Tuhan untuk engkau lakukan dan kerjakan, sehingga engkau boleh berhasil dalam kehidupanmu. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, diberkatilah apapun juga yang kau lakukan dengan tanganmu akan berhasil dan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat GKK di Bandung Pusat. Saya Maria. Hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian dari salah satu jemaat gereja kita. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kok. Shalom, saya Wendra, pelayanan keluarga di Bandung Barat. Oke, ada yang mau dibagikan mungkin kok di saat ini ya kesaksiannya. Bisa dibagikan kok? Ya, saya mau bagi sedikit berkat yang luar biasa bagi keluarga kami ya. Jadi setelah kami punya satu anak tahun 2006, kami memutuskan pada tahun 2013 untuk pengen punya anak satu lagi. Tapi ternyata setelah 1 tahun sampai 2014 belum ada tanda-tanda sama sekali. Jadi akhirnya kami pada tahun 2013 itu memutuskan untuk yuk kita konsultasi ke salah satu dokter di salah satu rumah sakit. Akhirnya setelah kami datang ke dokter itu, dokter menganjurkan supaya kita dicek lab terlebih dahulu supaya diketahui ada kendala apa nih. Jadi setelah kami cek ke laboratorium, kami bawa hasilnya kembali ke dokter tersebut. Dokter tersebut lihat hasilnya dan ternyata istri saya tuh ada obstruksi, ada perlengketan di tuba falopinya. Jadi dokter tersebut bilang, ini kalau mau punya anak ada 2 cara. Pertama, bayi tabung. Terus kedua, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Oke. Jadi akhirnya ya sudah, berarti kan dokter bilang ini mustahil nih. Akhirnya kami memutuskan untuk kita ambil second opinion. Jadi kita ke dokter kedua. Setelah lihat hasilnya dari lab pun akhirnya dokter menyatakan bahwa ini juga sama nih. Jadi dokter bilang tuh nggak jauh berbeda dari dokter yang pertama. Jadi akhirnya ini tetap bilang bahwa ini mustahil. Jadi ya sudahlah, akhirnya kami memutuskan ya sudah, mungkin kami bilang ini nggak apa-apalah punya anak satu aja deh. Jadi akhirnya kami biasa aja, nggak melakukan apa-apa. Tapi ternyata pada tahun 2017 bulan Januari istri saya itu telat haid. Jadi setelah 2 minggu setelah telat itu, jadwal telat haid itu 2 minggu kemudian kami memutuskan untuk coba kita beli test pack, kita coba test pack. Jadi setelah kita beli test pack dan dilihat hasilnya, ternyata istri saya jadi positif hamil gitu. Wah, positif hamil. Oke, jadi tanpa melakukan usaha apapun, jalan aja seperti biasa. Tahun 2017 ternyata istrinya Koko positif hamil ya? Ya, betul. Habis dari situ periksa ke rumah sakit gak kok? Setelah itu, setelah kami periksa lah pasti ya, kita periksa ke dokter kandungan, ternyata memang ada kendala lagi.
Wah, ada kendala kedua. Ada kendala kedua. Jadi istri saya itu setelah periksa itu dia pendarahan. Pendarahan betul. Jadi hampir mungkin setiap hari dia keluar darah terus. Jadi setelah periksa dari dokter kandungan ternyata tiap hari pendarahan terus nih? Iya. Setelah itu tuh ternyata kendala kedua ini ya. Kendala kedua. Jadi dokter pasti pakai obat penguat dong. Obat penguat kandungan? Penguat kandungan. Tapi kan pasti ada efek sampingnya. Tapi setelah itu jadi, wah ini mungkin saya lihat-lihat dokter kandungan yang pertama ini terlalu tinggi ngasih penguatnya. Karena mungkin khawatir juga ya dokter yang pertama mungkin takutnya keguguran atau gimana. Jadi akhirnya saya pindah dokter ceritanya. Pindah dokter? Dokter ini memang ngasih juga obat penguat, tapi dosisnya nggak terlalu besar. Dan di lain pihak juga dia nguatin dari segi rohaninya. Dokter ini tuh. Jadi nguatin kami dari segi rohani juga selain dari obat-obatan. Akhirnya kami mulai ya udah deh mulai mempertahankan, nggak apa-apa kami coba kuat-kuatin karena takutnya memang lepas kan, kalau ada pendarahan takutnya janinnya lepas dari rahim, jadinya menyebabkan keguguran. Tapi setelah jalan waktu baik-baik aja, memang pendarahannya jalan terus tapi baik-baik aja, bayinya dianggap kuat aja gitu dah. Di dalam kandungannya tuh tetap nempel aja gitu. Oh gitu, tetap berkembang ya walaupun tetap berkembang. Masih pendarahan. Ternyata setelah bulan-bulan berikutnya dokter mutusin juga, yuk kita cek lagi nih, cek torch itu. Yang cek rubella, terus udah gitu tokso. Nah, periksalah kami juga ke lab untuk periksa torch ini. Lalu setelah hasilnya keluar, ternyata ada masalah lagi ketiga. Iya. Jadi kendala satu waktu awal mau rencana ternyata nggak bisa. Kendala kedua berarti pendarahan. Kendala ketiga? Kendala ketiga hasil lab menyatakan bahwa istri saya ini positif rubella. Dari hasil labnya. Dari hasil labnya ya? Ya. Jadi setelah saya ngambil hasil, setelah baca rubella, saya sebenarnya kurang ngerti juga kenapa ini rubellanya positif. Akhirnya saya googling sedikit, ternyata ngeri juga hasilnya. Jadi bayi yang kalau mamahnya kena rubella itu bayinya akan salah satunya buta, kalau enggak tuli, kalau enggak jantung bocor, pokoknya ngeri-ngeri juga. Bibir sumbing salah satunya. Tapi, waduh ini gimana ya, waktu hasil belum periksa lagi ke dokter. Jadi setelah lihat hasil, ngeri juga maksudnya, wah hasilnya. Jadi kami berpikir, wah ini nanti bakal bayinya gimana nih anak kami nih, apa cacat atau gimana? Apakah harus dibuang atau gimana? Karena kan kalau terlalu berat juga maksudnya persentase hidupnya juga kan kecil. Daripada bayinya ini tersiksa juga, akhirnya gimana nih gitu. Jadi akhirnya setelah itu kami biarinlah konsultasi lagi ke dokter. Dokter di situ nguatin lagi. Jadi balik lagi dari segi rohaninya juga, tetap nguatin juga dari segi rohaninya. Jadi nggak apa-apa, coba dipertahanin, terus kita lihat USG sampai USG 3 dimensi juga kami lakukan. Tapi ternyata semuanya setelah dicek USG 3 dimensi juga ternyata baik-baik saja. Dan akhirnya dokter bilang, ya udah kita tes lagi aja, tes lagi kedua, torchnya. Jadi setelah kami periksa tes torch kedua, di hasil kedua itu rubellanya negatif. Dia ada perubahan dong dari positif jadi negatif untuk rubellanya. Jadi istri saya itu jadi nggak ada rubella setelah hasil tes lab kedua. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah tadi kita mendengar bahwa ada perubahan dari hasil lab dari rubella dari positif jadi negatif, kita perlu juga nih mendengar dari sisi istrinya Ko Wendra. Ya, dan kalau kita mau mendengar sisi yang ini, mungkin bisa kita lanjutkan di minggu depan.